Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ibu-ibu, para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami menyampaikan tausiah para jamaah, izinkan kami mengaturkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada alim ulama, para imam, khatib dan bilal, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, serta dengan perangkat dan pengurus desa Demak. Hadirin kaum muslimat, kita doakan bersama semoga Tuhan Guru, para imam, para alim ulama, khatib dan bilal, umumnya pegawai syara, tak terkecuali para pemerintahan desa, kita doakan semoga senantiasa diberikan oleh Allah umur yang panjang, diberikan oleh Allah kesehatan, serta dibuka oleh Allah pintu rezeki. Dan kita berharap memohon kehadirat Allah akhir daripada kehidupan kita nanti. Kita minta kehidupan yang husnul khotimah. Para sesepuh, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan pemudi, tentu yang gedang tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak perlu kami sebutkan namanya, yang pasti gedang berbuah kecil sakti. Ibu-ibu yang di belakang berbilin galung di leher, bersusun gelang di tangan, dan bersusun janji di jari, cincin di jari. Semoga ibu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin kaum muslimin, para jamaah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami Pak menyampaikan sedikit tausiah tentang memperingati hari lahirnya baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mamanda kami Bang Mustafa, mamanda kami Mama Safawi dan keluarga, terima kasih atas segala undangannya sehingga menjembatani kami bisa bersilaturahim dengan masyarakat yang ada di sini. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibu-ibu, tuan guru, imam yang dimukul, sebenarnya malu nak memberikan tausiah di situ. Bak atau pepatah Pak, guru umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang, berlayar belum sampai ke pulau, berenang belum sampai ke tepian, nak manjat belum sampai ke ujung. Banyaklah awak buruk tegak dileku, nak berdiuk dan tidak dengar. Banyak yang kurang dari kami,
Maka oleh karena demikian, dalam penyampaian kami kakek Iko Ado yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan pemahaman kita, silahkan ditegur agar tidak ada dusta di antara kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, atas kesempatan inilah izinkan penakan ko tegak di situ sedikit baik waktunya untuk memberikan tausiah. Karena itu tadi mengingat apa kata Nabi, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu namakan tuh. Aku nak nunggu makan di situ ya. Makan dulu atau ceramah? Semangat Bu ya. Ibu yang cantik-cantik, yang glowing di belakangku, ya, yang di luar tak masuk masjid itu, kembali glowingnya ibu pada saat sekarang ini ibu terdapat lelaki yang hitam telak di belakang ibu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu yang warna-warni jilbabnya cantik-cantik, mama-mama yang di depan pakai selput mukena kalau bahasa kami. Bu, saya mau tanya, itu cash atau kredit? Alhamdulillah. Saya yakinlah kalau di Limoni khususnya yang di Jematan Yusuf kita di rumah dah ada yang kredit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman ada sebab dulu. Kita doakan semoga yang punya hutang cepat lunas, amin. Yang kredit cepat lunas. Yang lagi dompet banyak dapat rezeki. Yang motor tidak mahal getah, yang ngobor tani sawit tidak naik harganya. Kenapa? Dengan berkat memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, banyak sekali hikmah yang kita dapati pada siang yang berbahagia ini. Itu Bapak yang ada di depan itu. Kalau kita nak mengandalkan amal ibadah kita mau masuk ke dalam surga Allah, mustahil. Apa kata? Haji 70 kali, 6 kali naik haji. Apakah gara-gara naik haji tersebut kita sudah dijamin surga oleh Allah? Belum. Gara-gara ibu pada hari ini berinfak begitu banyak harta, apakah karena berinfak tersebut ibu masuk dalam surga Allah? Belum. Banyak amal yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, saleh kita, taat kita kepada Allah, apakah sudah ada jaminan surga Allah? Belum. Lalu kita pada hari ini mengharap, berdoa bersama-sama, Bapak, mudah-mudahan dengan memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, kita akan mendapat syafaat dari yang mulia Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad SAW. Ini harapan kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Bercerita tentang kisah lahirnya Nabi besar Muhammad, Bapak, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, detik-detik Nabi Muhammad SAW mau lahir, apa kata ibunda Siti Aminah? Bu, lagi fokus kan? Terdengar suara saya itu? Bagus pakai mic apa enggak? Bagus pakai mic. Bu, melahirkan sakit dah bu? Iya katanya Pak. Kalau ditanya masuk kami jantan, enggak tahu Rasul melahirkan kan? Tetapi bu, dalam risalah baik itu fikih Syafi'iyah atau berbagai fikih-fikih Imam Mujtahid yang lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, dan juga dalam referensi kitab tasawuf dijelaskan seorang ibu yang melahirkan anak ke atas permukaan bumi ini tantangannya bu ada dua, betul bu? Betul bu? Apa yang dua? Tantangan ibu melahirkan ada dua bu. Sebelah kaki seolah-olahnya di alam kubur, sebelah kaki seolah-olahnya berada di atas dunia. Artinya kalau tidak hidup betul bu? Iya, itu yang pernah melahirkan.
Kalau yang tidak pernah, tidak tahu rasanya. Tantangannya ada dua, melahirkan itu, hidup dan mati. Jika mati diberikan pahala syahid, jika dia hidup maka dia tersebut normal seperti biasa. Mudah-mudahan dia mendapatkan anak yang saleh dan solehah. Nabi Muhammad SAW, kalau kita bercerita Bu, Ibunda Siti Aminah melahirkan tidak sama dengan kita melahirkan hari ini. Rasanya tidak ada, dan banyak hal-hal yang terjadi. Inilah keistimewaan Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad ke atas permukaan bumi ini melainkan untuk mendatangkan rahmat bagi alam semesta. Saya mau tanya Pak Ibu para jemaah, Nabi Muhammad lahir ke atas permukaan bumi ini, apakah rahmat bagi kita atau tidak? Rahmat. Tanya usah dulu dah jawab. Kenapa? Nabi Muhammad SAW padi yang dimakan oleh masyarakat Demangkau, segala bentuk tumbuhan, baik itu jeruk, buah lengkeng, buah anggur, segala macam yang kita makan pada hari kau, jauh sebelumnya asal muasalnya adalah dari nur Nabi besar Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, sungguh masyarakat hari ini hidup bagaikan masa pada masanya jahiliyah betul. Maka rahmat Nabi Muhammad diturunkan ke atas permukaan bumi ini adalah rahmat bagi kita. Karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad yang begitu banyak mendatangkan rahmat, maka kita dianjurkan untuk bergembira. Apa kata Allah dalam surah Yunus ayat 58? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakan olehmu, bifadlillah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah. Fadzalika, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, falyafrahu, disuruh kita bergembira. Kenapa bergembira? Untuk menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad SAW di atas permukaan bumi ini. Maka lahir Nabi besar Muhammad adalah rahmat yang tidak bisa kita pungkiri bagi umatnya. Betul? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena Nabi Muhammad lahir membawa rahmat bagi kita, bukan hanya untuk Islam sedunia, khususnya bagi masyarakat di mana saja yang berada, kemudian juga mendatangkan rahmat walaupun dia tersebut tidak beragamakan Islam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka oleh karena demikian Bu, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun itu disebut dengan tahun gajah. Kalau kita hitung dengan tahun Masehi, tahun 570 Masehi. Kenapa lahir Nabi dinamakan dengan tahun gajah? Karena pada saat itu pasukan gajah yang dikomandoi oleh Panglima Abraha, komando perangnya adalah Abraha, pasukan yang datangnya adalah pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah tersebut, untuk meluluhlantakkan Ka'bah, sehingga pasukan gajah tersebut datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum peristiwa ini terjadi, namanya tahun gajah, maka turunlah ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfil ma'kul. Apa karena demikian, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena pasukan Abraha mau menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil. Burung ababil Bu, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Ka'bah. Setiap cakar burung ababil tersebut
memegang batu, batu tersebut diambil daripada neraka, diterbangkanlah di atas Ka'bah, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kasfim ma'kul, batunya madain neraka, dilontarkanlah kepada pasukan gajah tersebut, sehingga batu ada yang masuk di mulut, keluar di pantat, ada yang kena kepala, hancur bu semua pasukan Abraha tersebut karena dia ingin menyerang Ka'bah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena lahirnya Nabi Muhammad SAW sudah ada tanda-tanda sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Apa tanda? Para pendeta di Bahira tersebut mengakui pada satu ketika nanti, sebagaimana kita pelajari sirah nabawiyah, kisah perjalanan Nabi sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah ada tanda-tanda. Bahkan banyak para pendeta di Bahira tersebut mengakui pada suatu ketika akan lahir seorang anak yang sangat terpuji, yang sangat bagus sekali, yang sangat baik sekali, dan dia adalah pahlawan kita umat Islam sedunia, namanya Nabi besar Muhammad SAW. Maka oleh karena demikian, bu, itu satu tahap dulu. Cukup ceramah apa sudah? Agi apa cukup? Kalau sudah padahlah Nabi Muhammad lah tahu lah lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Namu induknya Siti Aminah, balik. Itulah dapat. Cukup bu? Belum? Tambah. Maka untuk mendapatkan syafaat tadi dari yang mulia baginda Nabi besar Muhammad, mari kita berselawat bersama-sama agar kita senantiasa diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, yaitu umat Nabi besar Muhammad SAW. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo rame-rame, insyaallah masuk surga. Ayo Allah ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa kita berselawat? Karena ini bu, dari guru kita dulu Kiai Haji Allahumma wafir lahu Buya Saleh, siapapun yang datang menemui Buya minta amalan itu ada lain bagi kita. Banyak-banyaklah berselawat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan pengakuan daripada murid-muridnya dan anaknya, Buya itu keramat karena dia mengamalkan selawat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ibu, sebelum kita lanjut, boleh kami memperkenalkan diri, Bu? Kok baru memperkenal, belum ceramah, baru? Boleh, Bu? Supaya apa gitu? Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ya tak cinta banyak, tak gila-gila, banyak loh dalam tanjung. Siapa yang ceramah, Bu? Kalau diizinkan kami nak memperkenalkan diri, kalau tidak kita lanjut. Boleh Bu? Boleh. Mohon maaf Pak Kades, ya, ceramah belum mulai, baru perkenalan. Kata sudah belum, baru perkenalan ya. Kami kok penakan induk kok mama-mama. Kalau diikuti garis keturunan aslimu kami kok dari kampung Pulau Lawan. Jadi sebelah dari orang tua kami Namdino, induk dia asli orang Tapir Merangin Seleng. Jadi saya kok menantu
almarhum Zain Roni dan Supik Zain kata orang. Nama mentua Nur Aini. Dipanggil Supik. Tinggal di Singkur. Dan kami buat pondok di situ. Nama pondok kami Pondok Pesantren Serambi Mekah Al-Aziziyah. Khusus belajar tentang kami kini ini, spesial pembelajarannya yang kami ajarkan di situ dengan tenaga guru, yaitu ahli kitab kuno. Khusus macam-macam kitab kuno. Posisinya Bu, kalau dari Pelawan nak ke Singkur sebelah kanan, kalau dari Singkur nak ke Sarolangun sebelah kiri. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau lewat silahkan mampir, insya Allah gratis, tidak diambil, biar ambil parkir, tidak masuk. Jangan pulang kaget, tidak mau singgahlah di situ, penakan awak di situ. Kalau keluarga di Sikoko, ialah garis keturunan ke Sikoko, ialah Mak Pawi, Bang Mustafa, kemudian kalau naik lagi Puyang itu ya dari Puyang India dan Puyang Bali. Lah tahu lah. Jadi ada orang lain nak menekan awak lah. Nah, jadi kalau lah tahu, alhamdulillah ceramah kita tutup. Lagi? Mohon maaf Pak Imam, minta tambah lagi katanya. Nah, tadi karena Bang Mus nelfon acara jam berapa, sebelumnya jam 8 insya Allah selesai. Mulai. Jam 8 pas saya tiba di situ. Karena belum ada masyarakat, saya putar-putar dulu. Perasaan aku mutar ngeliding situ seolah-olahnya tadi itu hidup di Papua. Begitu banyaknya tambang emas yang sedang beroperasi, maka saya tidak heran mulai dari masuk dusun sampai ke Siko tadi, setiap rumah one mobil, satu rumah satu mobil, minimal Honda, luar biasa Bu. Itu tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Kenapa kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam hadis kursi Allah katakan, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat yang ada di sini tergolong dengan masyarakat yang makmur jika kita bandingkan dengan masyarakat di tempat lain itu sangat makmur. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hadis kursinya, wa man lam yashkur ala nikmati, barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya, wa man lam yasbir alal bala'i, barang siapa yang tidak bersabar terhadap bala yang aku berikan kepadanya, bala dalam bentuk musibah, bencana alam ataupun bencana keluarga. Kalau kita tidak sabar, kata Allah, wa man lam yarda alal qada'i, dan siapa yang tidak rela terhadap hukum yang telah diciptakan di atas permukaan bumi ini, kata Allah, imam capek ngajar kita ngajak sholat, imam yang sudah menyolatkan orang tua kita, memandikan orang tua kita, tapi kita tidak patuh terhadap perintah pegawai syara. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, wa man lam yashkur ala nikmati wa man lam yarda ala al-qada'i wa man lam yashkur ala al-bala'i, kata Allah, falyakhruj minal ardi wal yatlub rabban siwai, dan silahkan kamu keluar dari bumiku, kata Allah, wal yatlub rabban siwai, dan cari Tuhan selain daripadaku. Ingat, ini kata Allah. Maka kita Bu, nak ngambal amal, nak andal amal masuk surga jauh. Maka ini adalah majlis yang sangat mulia. Hikmah memperingati Maulid itu ada 3. Yang pertama, mewujudkan rasa syukur dan kegembiraan kita atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Induk-induk mulai malam tadi masak, ya, masak jodah, masak, sehingga terjadilah hari ini banyak makanan sangat luar biasa. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibu yang masak, menyiapkan segala makanan, Allah gantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kenapa? Saya mau tanya belah, Duk, kalau laki awak ulang tahun, apa kita kasih? Hadiah kan? Apa yang ada kita kasih untuk laki. Kenapa? Kena cinta.
ngecinta agak lah, semakin tua semakin tidak semangat. Ini gawat gitu kan. Induk, waktu laki kita ulang tahun, apa setidaknya yang kita kasih untuk laki kita? Hadiah kan? Macam-macam hadiah lah. Minimal apa? Ucapan selamat ulang tahun. Sebaliknya juga Pak, kalau bini kita ulang tahun, apa yang kita kasih untuk bini kita? Bu, pernah ulang tahun Bu? Tidak pernah? Pernah dikasih hadiah oleh suami ibu? Tidak. Atau pura-pura lupa? Memang tidak dunia. Balik tanya, Bu, pengen masuk surga Bu? No, pengen masuk surga dah? Iya. Bapak pengen masuk surga? Tanyaan lagi saya bertanya, Bu, masuk surga dewean atau sama suami? Kalau nak masuk surga, suhong lah kau nak dengan suami. Surang lah. Wah, itu setia nampaknya. Bapak-bapak, tuan guru yang di depan Pak, kalau nantinya umpamanya insya Allah masuk surga, masuk surganya sama istri atau dewean? Dewean katanya. Wah, gawat. Pak, ini bukan saya mau mengadu domba, ini saya bilang ya, khazanah memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Kita menteladani Rasulullah SAW, terutama sekali dalam berkehidupan rumah tangga. Setuju Bu? Setuju. Bapak, syarat masuk surga itu mati dulu ya dak? Iya. Betul Bu? Pengen masuk surga? Iya. Kalau mati besok siap Bu? Dah. Dah ada masuk surga hidup. Karena syarat masuk surga dimanapun kita belajar tetap kullu nafsin za'iqatul maut, ujung-ujungnya mati dulu. Maka Bu, kalau ngejar dunia sekedar baik Bu Pak, karena dunia itu sifatnya adalah gurauan. Gurauan bahasa kami, kalau bahasa siku apa ya? Bu, ngejar dunia itu simple-simple saja, nggak perlu dikejar Bu. Dunia jauh lebih tua dengan kita. Betul Bu? Untuk apa kita kejar dunia, akhirnya nggak dapat juga, karena ujung-ujungnya dunia jauh lebih tua daripada kita. Betul? Tidak sanggup kita ngejar. Maka hidup di dunia ini adalah bagurau, yang serius adalah mati. Betul? Yang serius mati. Maka syarat masuk surga adalah mati. Tapi tidak terlepas dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita buktikan deh Pak, bapak-bapak yang di depan ini, jika sholat, salah satu syarat sahnya sembahyang tersebut harus berpakaian bersih, suci daripada najis. Pak, pakaian kita siapa nyuci Pak? Kalau ada induk yang nyuci pakaian kita, bisa tak kita sholat? Dasar kena bernajis, maka dicuci oleh bini kita tadi. Pakaian dicuci untuk apa? Supaya kita sah salat. Kalau kita masuk surga, jangan dewek-dewek, ajak bini. Betul enggak? Kenapa yang baju-bajunya bersih di depan hari ini Bu? Ibu yang nyucinya. Kenapa? Kalau pakaian bersih kita mau salat, insya Allah salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu. Aku dah bukan nilai ini induk dah. Lagi kita bilang pula bapak-bapak. Ibu pingin masuk surga Bu tadi, pingin. Tahu Bu kunci surga di mana Bu? Kunci surga ada pada suami ibu. Yang namanya masuk ada pintu, yang namanya pintu ada kunci, kunci surga ada pada suami ibu. Jika ibu ingin masuk surga, maka taatlah kepada suami ibu. Betul Bu? Bisa masuk. Tidak dikasih kunci kok bisa masuk. Kalau tidak kasih kunci tiba-tiba masuk, itu namanya nyok. Kalau itu apa maling? Tengkar masuk. Minta kuncinya dulu sama suami, masuk bareng sama suami ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hidup akan terasa indah dan damai. Betul Bu? Betul.
Jangan pula mentang-mentang megang kunci surga, oh hebatnya jantan kau tadi. Kau nak ke mana pergi kunci surga dengan dah kan dapat kau masuk surga dah. Jangan, itu terlalu sombong. Dalam riwayat hadis yang lain kata Nabi, surga berada di bawah telapak kaki ibu, betul bu? Tapi pilihan juga tak semua ibu ada surga di bawahnya. Ibu yang kurang ajar sembahyang tak pernah, apa ada surga neraka di bawahnya, itu betul? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka oleh karena demikian kita semua adalah ingin masuk ke dalam surga Allah dengan mengharap syafaat dari yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama semoga syafaat dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ya tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Al-Faslu 'ala an-nabi Khatimir Rasulil Kiram wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahla. Rami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad ibni Abdillah. Kurang semangat, ayo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad ibni Abdillah. Duk, kata Nabi Muhammad, jika kita menteladani Nabi Muhammad, memang masuk surga tersebut adalah kuncinya berada pada suami ibu. Ya, jangan pula kita jantan merasa hebat mentang-mentang pegang kunci surga lalu sok-sok di atas dunia ini sehingga persoalan dalam rumah tangga tidak mengedepankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun seorang laki-laki bu, sehebat apapun dia, profesor dan doktor, camatkah dia, gurukah dia, berbagai macam profesi yang lain, bos segala bos bu, lelaki belum dikatakan hebat. Kenapa? Lahir dari rahim seorang ibu, betul bu? Presiden di mana lahir? Ada tak orang dusun kau yang lahir dari batang kayu? Maka kita pak belum hebat karena kita masih lahir dari rahim seorang ibu. Maka adik-adik ya berbaktilah kepada kedua orang tua. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tapi sehebat apapun wanita, bukan kataku, sehebat apapun batino, jika kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akalnya tetap pingku, betul bu? Batino pak pingku akalnya. Sehebat apapun batino tetap pingku akalnya. Bukan kata aku, menurut ilmu yang kami pelajari. Kalau tidak percaya, kita lihat sejarah kenapa batino tersebut akalnya pingku. Mau dengar bu sejarahnya? Hadirin kaum muslimin, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam surah Al-Baqarah ada diceritakan tentang Nabi Adam alaihi salatu wasalam bersama dengan Siti Hawa. Apa kata Nabi Adam dalam surah Allah? Wahai Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, seluruh yang ada di dalam surga ini indah sekali dan enaknya. Apa dikata enak dalam surga? Lengkap bu, ada water bumbu, ada aqua biorfak, segala macam ada, sehingga sana sangat luar biasa indah itu surga. Subhanahu wa ta'ala ciptakan berbagai macam bentuk intan dan berlian sehingga surga tersebut nampak begitu indah dengan warna hijaunya bu. Nabi Adam tidak merasa kesenangan, Nabi Adam tidak merasa senang. Kenapa Nabi Adam tersebut tidak merasakan tenang dan
enjoy di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, begitu indahnya di dalam surga kau, tapi rasanya galau nih yang di situ. Kenapa? Karena tidak ada pendamping seorang yang disebut dengan pendamping hidup ialah istri. Maka istri adalah sebagai pelengkap dalam rumah tangga kita. Jantan kalau mendogo kawin tidak normal. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kenapa? Kita kau baru normal, enak hidup apabila didampingi oleh seorang wanita. Maka istri kita, bini kita itulah pendamping hidup kita di dunia dan di akhir. Maka Nabi Adam alaihi salatu wasallam merasa kesepian karena tidak ada betina di sampingnya. Untuk apa bawa mobil gedang di rumah, mewah, rumah bertingkat, dompeng kena terus, bini tidak ada, tidak juga bisa, tidak tenang hidup. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu atas kegundahan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah ambil di saat Nabi Adam tersebut tertidur pulas di dalam surga Allah, Allah ambil tulang rusuknya Nabi Adam tersebut, lalu dia jadikan wanita yang bernama Siti Hawa. Wah bu, pak, bukan main pengorbanan seorang laki-laki demi hidupnya seorang wanita. Lelaki bu berani berkorban harta nyawa, bahkan raga pun dikorbankan demi hidupnya seorang wanita. Tulang rusuk itu ialah jodoh kita yang kini disebut dengan bini kita. Adik-adik yang belum ketemu tulang rusuk entah keselip di mana, berarti belum dapat jodoh. Cari terus. Kenapa? Lelaki berani berkorban demi hidupnya seorang wanita. Nabi Adam tertidur pulas di dalam surga, lalu Allah ambilkan tulang rusuknya, dia jadikan seorang wanita yang bernama Siti Hawa. Pas Nabi Adam alaihissalatu wassalam bangun tidur, ternyata ada betina laga, betina ilu, cantik, cedah, di sampingnya yang bernama Siti Hawa. Cepat-cepat Nabi Adam nengok, man ente, siapa kau? Iluknya, aku dah dewek lah si kau tiba-tiba ada kau. Begitu Nabi Adam mau pegang, beri stop, kata malaikat, ini barang dilihat boleh dipegang jangan. Kata malaikat tadi, apa macam tu kata Nabi Adam tadi? Tak boleh dipegang. Tidak boleh. Kalau ente mau pegang Siti Hawa ini, kawin dulu. Maka betina yang gede-gede itu, ya, jangan mesti nak pantang dipegang jantan bohlah, jangan. Gak bisa. Kenapa? Dalam fikih Syafi'iyah haram hukumnya bersentuhan antara kulit lelaki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Jangan, ya. Anak kita dibawa oleh jantan entah ke mana anak deh, entah mana anak deh tanya ini jalan dengan abangnya lah, biarlah lah, jangan. Dan tiba pula kita kakek calon menantu umpamanya bagi bakso, sogok dengan bakso mentua tadi, ya. Balik, baiknya mentua bakso di mesinnya balik, ya. Jangan bu, sebelum nikah tidak boleh pegang-pegang. Maka anak-anak menjadi tanggung jawab kita, ya. Dengan mudahnya dipegang jantan. Betina bila ada jantan nak megang, bila perlu buat sendu, ya kan? Ada jantan nak megang dengan kata-kata pukul dengan tenduk. Itu baru, ya, gadis desa Demang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka Nabi Adam tidak bisa memegang yang namanya Siti Hawa. Kalau ente mau pegang Siti Hawa, kawin dulu. Maharnya adalah selawat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kawin dengan Siti Hawa, maharnya solawat. Induk, kalau anak induk yang gadis dipinang oleh jantan, ya, maharnya selawat mau nduk. Jangan mudah niat, tidak. Kenapa adat bersendi syarat bersendi kitabullah? Kita punya adat dan tradisi bu. Minimal apa? Mahar tersebut ikuti bagaimana mahar orang tuanya di saat dia kawin. Memang selawat itu boleh bu. Tapi zaman sekarang ini kawin dengan selawat itu terlalu nestapa. Tetapi ingat, dengan selawat bisa membeli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati. Wahai Adam dan Hawa,
engkau berada di dalam surga Allah. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah? Wala taqrabu hadhihi sajarah. Ingat Adam dan Hawa, semua bisa engkau nikmati di dalam surga ini, tapi jangan coba-coba engkau dekat dengan pohon sajarah. Sajarah kalau kita tafsirkan adalah pohon khuldi. Selain itu boleh, yang tidak boleh kok. Wala taqrabu hazihi sajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Yo yang namanya betino tadi pada merayu Siti Hawa. Adam, Bang Adam kata Siti Hawa tadi. Pingin ya dengan buah kuldi kok iluknya buahnya kok mirip-mirip apel. Bisa tak kita makannya? Oh, tak boleh. Allah telah melarang. Dirayu sehingga terbujuk rayulah Adam alaihissalatu wassalam kepada Nabi Adam, ambillah buah kata dia sekok seorang. Siti Hawa satu, Nabi Adam satu, dia makanlah, dimakan. Siti Hawa kata tadi kena dimakan sampai kenyangnya, ya. Dalam perutnya kau tadi, dalam maidahnya kau tadi tidak bisa lagi dimuntahkan. Teringat dengan pesan Tuhan, tidak boleh dimakan pohon kau tadi, buah pohon kau tadi, nak dimuntahkan tidak bisa. Akhirnya mohon maaf, buah kulti nyangkut di dada ibu-ibu. Itulah asal payudara. Buah kulti tidak bisa keluar. Yang jantan-jantan Nabi Adam alhamdulillah wa syukurillah lu. Nabi Adam makan sampai di tenggorokan, tidak bisa lagi dimuntahkan. Teringat pesan Tuhan, tidak boleh. Nak dimuntah dan juga bisa, akhirnya bengkak di sekolah laki. Jadi khulfu. Syukur alhamdulillah kita jantan, Nabi Adam tidak makan sampai nian habis, ya. Kalau sempat Nabi Adam alaihissalam makan itu semua buah, mau dimuntahkan tidak bisa. Sungguh kita hari kondok Bapak, sama dengan tinu udah beda. Sama berbuah. Ya, alhamdulillah. Lalu apa yang perlu kita pelajari di sini? Ingin membuktikan benar atau tidak bahwa sesungguhnya bini kita tersebut akalnya adalah bengkok. Bu, Siti Hawa bu diciptakan dari tulang rusuk yang sifatnya tulang rusuk tersebut adalah pingkuk kalau bahasa kami. Maka bapak biarpun pingkuk bini awak sabar. Secara filosofi tulang rusuk kau pingkuk itulah bini awak. Kalau kita selaku pemimpin rumah tangga tidak sabar, ingin meluruskan tulang yang rusuk ini yang pingkuk, ambil penukul, ambil hamar, apa penukul khususnya? Penukul, ambil penukul, topok tulang rusuk tersebut agar lurus, akibatnya fatal, akhirnya rumah tangga kita hancur. Betul Pak? Maka walaupun dia pingkuk tetap bini kita. Maka secara filosofi wanita diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah ini, dasar secara filosofi tulang rusuk tersebut adalah bengkok. Maka wanita pada dasarnya adalah butuh kasih sayang dan perlu dipuji dan dimanja. Sehebat apapun, semarah apapun seorang wanita, kalau sudah dia katakan, "Dek, jangan marah-marah, yuk itu tenanglah, dapatlah." Kalau betul nggak? Maka bapak pingkuk-pingkuk bini awak sabar, ya. Jangan gara-gara nyula tua macam kok tak bisa lagi nyu masak marah-marah. Apa kata marah-marah? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, dulu waktu kita baru jadi enaknya kau masak, nambah selera makan kau masak. Lah tua umur 45, 60 ke datang, bini dikit belupa masuk garam, bini kena cekak. Jangan, bukan karena bini kita tak sanggup lagi masak, tak tahu lagi masak, rasa yang ada di lidah sedikit demi sedikit sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda nikmat yang ada pada lidah sudah diambil dikit demi sedikit oleh Allah. Maka siap-siaplah amal ibadah kita sebelum kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bini tak pada masak lagi, karena nikmat yang ada di lidah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Induk-induk yang ada di belakang tu, ya, kalau semakin beruban rambut maka semakin dekat dengan kematian. Periksa rambut kakek ada yang umpan atau tidak, maka
hikmah memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Selain mengungkapkan rasa wujud syukur kita kehadiran Allah atas lahirnya baginda Rasul Mustafa, kita meneladani Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga. Kita harus mengacu kepada rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa saya katakan terus saya katakan bahwa sesungguhnya dalam persoalan dunia kita harus menomorduakan dunia, tetapi harus dinomorsatukan ukhrawi. Persoalan yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana caranya kita mengedepankan persoalan ukhrawi akhirat daripada persoalan duniawi. Kalau ukhrawi sudah kita utamakan dalam kehidupan kita, insya Allah dunia akan senantiasa mengikuti kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka induk-induk dan bapak-bapak, tugas kita adalah mendidik anak-anak yang kecil ini sebagai amal jariah, sebagai salah satunya investasi yang senantiasa mengalir pahalanya kepada kita adalah anak-anak yang kecil di desa Demangkok. Kita tanamkan di dalam jiwanya akidah, yaitu tentang pemahaman tauhid. Adek, saya mau tanya dek, induk-induk juga boleh jawab, bapak tak masalah dek. Yang wajib pada Allah berapa dek? Dek, induk, rukun iman ada berapa induk? Yang wajib pada Nabi berapa induk? Ya Allah. Dek, saya mau balik tanya dek, kenal dengan Upin Ipin? Kenal. Hello Kitty kenal dek? Kenal. Doraemon tahu dek? Tahu. Siapa nama anak Nabi dek? Yusuf. Ini bu, realita kita hari ini duk. Bu, kalau di sinetron setiap malam apa judulnya duk? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, dulu nenek kita dulu, coba tanya dengan guru bah, setiap malam Jumat disuruhnya kita ngaji, baca Yasin, alif bata, diajarnya kita tentang salat. Malam Jumat tiba, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu malam Jumat dulu duk. Dusun-dusun bertanya sama guru, anak ngaji dah bisa bawa pelecut. Kenapa? Kena cinta kita kepada Rasulullah SAW yang membawa syiar, membawa barakah dalam kehidupan rumah tangga kita. Kini anak-anak ni dia pergi ngaji dah, sibuk. Apalagi yang ini induk yang enggak muda dikit. Disuruh ngayun anak, Nabi katakan, ayunilah, tuntutlah ilmu tersebut dari ayunan sampai ke liang lahat. Macam mana pengertian tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat? Mulai kita ngayun anak bu, syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir anak ke atas permukaan bumi, kita azan. 7 hari kita akikah. Kemudian jika ada rezeki marhaban bu, buat kenduri dan segala macam. Itu adalah syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, kini lahir anak, azan ida, akikah apa kata lagi, sen banyak, subhanallah, rezeki berlimpah, tapi jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ngayun anak duk, sambil ngayun anak, ya, baca selawat kepada Nabi, baca zikir la ilaha illallah, ya, selawat kepada marhaban, apa yang bisa penting selawat. Kenapa? Supaya anak senantiasa mendengar kalimah-kalimah yang memuji Allah Subhanahu. Jangan ngayun anak ganti lagunya lagu daerah. Ayun anak ganti lagu TikTok. Gayun anak ya ganti lagu Cuk Minah Tebuluk Putih. Kita orang jangan korbankan identitas kita untuk mengejar dunia. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati, yang jantan macam itu juga disuruh oleh bini, wak ngayun anak bini banyak gawe, jangan diayun anak dengan kaki.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati, bersama-sama itu indah dalam mensyiarkan agama Allah, apalagi dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ketiga, kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW tidak ada lain adalah khazanah keilmuan Islam, menambah keilmuan kita tentang sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adik, ya, belajarlah banyak-banyak. Saya doakan semoga anak masyarakat yang ada di desa Demangko, satu rumah satu anak yang soleh dan soleh. Kenapa Bu? Iza mata ibnu Adam inkata amalu, apabila manusia tersebut telah meninggalkan dunia yang fana ini, segala aktivitasnya, segala amalnya akan terputus kecuali 3 perkara yang senantiasa menolong kita di alam kubur kelak walaupun kita lah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalah apa yang bisa bantu kita di alam kuburan kakek? Memperingati maulid malas, ya, semayang banyak tinggal, tapi ada 3 Bu, daknya perlu 3, ada ciek berjadilah. Yang membantu bapak-bapak dan ibu kita galau-galau kakek di alam kubur hanya 3 amalan. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ada harta lu wakafkan tanah, bantu madrasah yang ada di dusun kau, bantu guru ngaji, bantu ustaz-ustaz, wakafkan tanah. Ini untuk masjid tidak mau berwakaf, untuk langgar tidak mau berwakaf, pengembangan madrasah yang ada di dusun tidak mau berwakaf, tapi wakaf untuk lapangan poli mau. Nah, ini terbalik. Untuk maksiat mau, tapi ingat, berwakaf, mewakafkan harta untuk tempat maksiat, kita mendapatkan malapetaka di alam kuburan kelak. Selama tempat tersebut digunakan untuk maksiat, maka senantiasa selama itu pula kita akan dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua yang bisa membantu kita di alam kubur tidak ada lain, ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Guru ngaji, ajarkan anak-anak ngaji. Selama dia belajar dengan kita dan bisa dia ngaji, bisa dia salat dengan ilmu yang kita pelajari, walaupun kita tidak ada lagi di atas dunia kok kakek, selama dia salat dengan ilmu yang kita ajarkan sama dia, selama itu pula pahalanya mengalir kepada kita di alam kubur walaupun kita tidak ada lagi. Betul tak? Yang ketiga yang membantu kita di alam kubur nanti adalah waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, lebih baik kita menangis tidak meninggalkan anak yang soleh di atas dunia ini ketimbang kita tidak meninggalkan harta warisan. Jangan kita tidak meninggalkan harta warisan, nangis apa ke anakku yang aku makan kalau aku mati, anakku ke apa yang dia dapat kalau aku mati di dunia. Jangan menangis karena itu Bu. Nabi Muhammad meninggal Bu, tidak meninggalkan dinar dan dirham untuk umatnya. Tapi apa kata Nabi Muhammad di saat-saat dia mau wafat? Ummati, ummati, ummati. Ilmu pengetahuan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada kita bukan dinar dan dirham, bukan emas permata, bukan perak, bukan gunungan emas yang ditinggalkan oleh Nabi, tetapi ilmu pengetahuan agama. Maka induk berjuang menyekolahkan anak di pondok, berjuang menyekolahkan anak di mana-mana untuk belajar ilmu agama, ilmu umum. Lu jangan kesal, jangan pernah bosan lu, biarlah habis asal kawan. Jadi yang saya harapkan di saat saya mati nanti, engkau mau mengirimkan kulhu Fatihah kepadaku dan engkau bisa mengaji untukku sudah cukup. Betul tak? Tak banyak-banyak harapan kita, maka wariskanlah ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita. Jangan menangis Bu, karena ibu tidak memiliki harta yang begitu banyak. Tetapi yang paling penting, satu rumah, ya, satu keluarga punya anak yang soleh. Mudah-mudahan di desa Demang ini saya doakan kepada Allah ke depan menjadi generasi yang tangguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan di dalam dada anak kita ini wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallim
suka kalimu. Itu etikat 50 kata guru kita dulu. Ini perlu kita tanamkan di dalam jiwa. Kenapa demikian? Karena tanggung jawab kita selaku pemimpin rumah tangga. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam pemerintahan desa saya mengajak kepada seluruh masyarakat, apapun program desa atas namanya bermanfaat dan banyak kemaslihatannya untuk umat, apalagi program tentang syiar agama Allah, bantu itu pemerintahan desa. Semoga selama kita menjabat, goresan tinta, tanda tangan kita tersebut menjadi saksi amal jariah kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa saya katakan demikian? Bahwa sesungguhnya kita hidup di atas permukaan bumi ini tidak ada yang lebih dan tidak ada yang membuat kita sombong dan bangga. Tak perlu kita merasakan diri kita hebat, karena secara filosofi Bu, secara logika saya mau bertanya kepada ini induk, tak perlu sombong di atas dunia apa. Kenapa saya katakan? Toh ujung-ujungnya di hadapan Allah kita adalah sama. No, kalau induk di bawah lekuk apa ya? Lokuak. Kalau induk di bawah nengok kanti yang ada di atas bukit, no, itu kecil tak orang di atas tu? Yo, tanya balik. Orang yang ada di atas bukit nengok orang di bawah kecil tak? Kalau yang di bawah melihat yang di atas kecil, orang yang di atas melihat orang di bawah kecil, maka kita di hadapan Allah adalah yang membedakan kita di hadapan Allah adalah keimanan dan ketakwaan kita, betul? Maka tidak perlu kita sombong. Kenapa kata Imam Al-Ghazali sebenarnya biaya hidup itu murah meriah, tapi bukan obral. Kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, biaya hidup murah meriah, yang penting tertutup aurat. Yang mahal adalah biaya gengsi. Kenapa harus masuk undangan pakai mobil? Pakai selop harganya 300, jilbab 400, baju 500, gelang banyak, cincin banyak, hidung pakai supang. Ya? Kalau tidak pakai mobil, tidak mau pergi ke undangan, itu kita yang membuat mahal kehidupan ini. Kata Imam Al-Ghazali, hidup qanaah itu adalah meniru, menteladani Rasulullah SAW, menerima apa ada yang ada di rumah, apa yang diberikan oleh suami kita. Jangan menuntut terlebih banyak daripada itu. Ternyata keundangan tersebut cukup dengan sandal jepit dan baju tertutup aurat. Bawa duit, amplop 10.000, 20.000, cukup. Silaturahmi terjalin, kita tidak perlu pakai mobil mewah-mewah. Kenapa? Sederhana kehidupan kita. Betul Bu? Yang membuat hidup kita tadi tersebut mahal itu adalah gengsi. Kau bahasa keren dikit, bahasa dusun tidak tahu pun. Apa Bang Mus? No, gengsi tahu no? Kalau bahasa dusun kita gengsi apa? Apa namanya? Ya pokoknya alah payah guna ngato gengsi bahasa dusun. Apa nek? Pokoknya gedang anggu, anggu. Sombong. Woi, macam-macam, Masuk yang kecil ada orang undang kaget dia tengok dulu. Dia undang orang miskin tak perlu datang. Apa perlu Bu? Kita butuh orang miskin. Orang kaya pada dasarnya, orang yang kaya pada dasarnya butuh orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, suku orang kaya tidak ada, betul? Kita wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Allah menciptakan kehidupan di atas permukaan bumi ini penuh dengan pasang-pasangan dan banyak hikmahnya. Yang besar butuh kepada yang kecil, yang kecil butuh kepada yang besar, yang miskin butuh kepada orang kaya, yang kaya butuh kepada orang miskin, yang alim butuh kepada orang bodoh butuh kepada alim. Semua kita di atas permukaan bumi ini saling membutuhkan dan kita tidak bisa hidup sendirian, betul? Kalau nak hidup dewek-dewek Pak, mohon maaf ya, kalau tidak mau bermasyarakat ya, mati dewek-dewek lah kubur, bisa. Apalagi kita mencemoohkan pegawai sara, imam bilal khatib, kita upat ya, kita kata yang tak macam-macam. No, sudahlah kita lah tu, tak perlu lagi nak main upat puji tu. Ribah ngatakan itu tak usah lagi.
Karena sekali kita ngatur orang, sekali amal ibadah kebaikan kita terkikis. Ibarat kita nyeleng, lama-lama bocor celengan. Untuk apa? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Adek, dek, halo guys. Kalau persoalan orang mati kita tidak mau tiba, kok bahasa dusun mau boleh? Kalau orang mati kita tidak mau tiba, tidak mau melayat, ya. Kalau contoh orang mati tidak juga jadi pengajaran bagi kita dalam dusun kok, watulah beratnya mati. Kata Imam Al-Ghazali, kafa bil maut wal izah, ya guru, memadalah dengan kematian itu pelajaran yang sangat luar biasa bagimu, dan pasti engkau akan menemukan yang namanya kematian walau kuntum fi burudin musayyadah, walaupun kita bersembunyi dalam peti besi. Dimanapun kita nak sembunyi, kalau kullu nafsin zaikatul maut, innalillah, tetap mati itu, janjilah tiba. Maka yang mengurus orang mati itu adalah pegawai syarak. Betul? Kalau tidak pegawai syarak, siapa mengurus dulu? Kata imam, kalau tidak mau ikut apa aku kata, tidak mau bika ikut pengajian, tidak patuh bika, kalau mati kaget sedahu bika, katanya ada ongkos mandikan tu yang paling mudah tu 45.000 dosmir. Bawa orang mati ke dosmir, dosmir lah situ ongkosnya mudah, diskon belum 45.000. Kenapa? Imam yang memandikan, yang mensolatkan, yang mengkafankan, sehingga menunaikan kewajibannya sebagai fardu kifayah tersebut. Maka dalam masyarakat siapa saja Bu, kita saling butuh membutuh dan saling menghargai. Sudahlah kita gawe yang dak itu, ya, gawe-gawe yang hati. Bersatulah kita untuk mewujudkan desa Demang yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul enggak? Sudah cukup? Lah, masa dulu. Sudah lah? Iko kalau lama-lamunya di siko mohon maaf. Bukan tidak mau lagi nyambung, takut banyak yang disampaikan, banyak yang lupa. Yang kedua, kami besok ada acara pula di pondok Maulid Akbar. Hari Senin kami harus ke Merangin mengisi tausiah. Kalau 2 minggu roadshow keluar masuk desa. Maka oleh karena demikian, kalau banyak baterai habis di siko, takut kan tidak kebagian. Lalu cukup ya. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan semoga barokah, semoga bermanfaat. Kita berdoa sama-sama. Semoga dengan berkat memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, kita nanti bersama Rasulullah dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir daripada kehidupan kita nanti kelak, galau-galau yang hadir, yang di rumah, yang sakit, semoga cepat sembuh. Mintalah kita kaget mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wahdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.